Itu pertama. Kawan-kawan, saya ingin flashback terkait awal mula kenapa kok sampai timbul adanya dugaan tindak pidana penghasutan dan pengerusakan. Kaitannya dengan aksi tanggal 19 Januari di DPRD beberapa bulan yang lalu, ada 2 bulan yang lalu. Isu yang kita usung kawan-kawan, kaitannya dengan jaminan kesehatan. Mungkin teman-teman sekilas sudah mendengar bahwasanya awal Januari per 1 Januari 2022 sebanyak 622.986 jiwa warga miskin tidak mampu Jawa Timur BPJS dinonaktifno. Kebetulan juga saya sebagai Korwil Jamkeswot di Jawa Timur banyak banget menerima pengaduan dari kawan-kawan Jamkeswot di daerah, di Lumajang sampai meninggal dunia. Karena apa? Warga nonaktif, warga BPJS nonaktif itu ngerti ini pas berobat nang rumah sakit. Ngerti ini pas berobat nang rumah sakit, kait ngerti nek nonaktif. Artinya 31 Desember penonaktifan atau sebelum penonaktifan sama sekali tidak ada pemberitahuan baik dari BPJS ataupun dari Pemprov sing bayar iuran. Ngerti ini berobat nang rumah sakit nonaktif, cerita di Lumajang. Mungkin nggak tahu saya, mungkin serangan jantung, mungkin stroke, tiba-tiba pingsan waktu kamar mandi, PD nggak kartu BPJS Pak di rumah sakit, dilalah nyampe rumah sakit nonaktif. Kita nggak punya banyak waktu untuk ngurusi, sempet keluarga ngurusi, tapi ya bukan berarti kita menentang kehendak sing gawe urip, tapi upaya itu seandainya jauh-jauh hari minimal 1 minggu atau 2 minggu kasih pemberitahuan ke kita peserta BPJS bahwasanya nonaktif, kita punya planning gitu loh. Mau ngapain? Mau daftar mandiri kah? Mau mengajukan ke desa untuk daftarkan BPJS kah? Dan seterusnya. Itu cerita di Lumajang sampai meninggal dunia. Di Sidoarjo ini Cak Anam yang turut bantu mendampingi juga. Desember operasi otak ya. Operasi otak Desember, tempur kepala diambil, Januari main kontrol nggak iso nonaktif kok. Sampai patungan tonggo-tonggoi. Atau anggota kita Surabaya, anaknya Mas Onga, Garda Metal Surabaya. Desember tindakan medis, tangannya pasang gip. Januari wayang nyoplok gip nonaktif, tadi digerendok bapak koplak soalnya. Gitu loh. Artinya isu yang kita usung bukan murni soal isu buruh. Apa yang kita perjuangkan bukan murni isu-isu buruh, tapi isu sosial secara umum, wabil khusus untuk mereka, saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Secara isu awak dhewe menang, Pak. Awak dhewe menang. Kita memperjuangkan bukan untuk kaum buruh. Nek buruh rata-rata oleh BPJS atau perusahaan. Itu. Tapi yang kita perjuangkan warga rakyat miskin Jawa Timur yang kita nggak kenal. Kenal nggak? Wong 600 kenal situ-situ oh. Awak dhewe gak ngerti, gak kenal. Pemerintah sih memperjuangno. Aparat sih memperjuangno. On aparat rumah sakit nggo pasien. Jamkeswot, relawan Jamkeswot khususnya. Dan kawan-kawan SPMI sebagai induknya organisasi, induknya pilar Jamkeswot mendorong pada tanggal 19 Januari untuk Pemprov Jatim bertanggung jawab. Ojo mau serano biuk nang kabupaten kota. Nggak semua kabupaten kota anggarannya mampu, Pak. Lebih-lebih surat sekda. Jadi penonaktifan itu ada surat sekda tanggal 22 Desember. Ditujukan ke Bupati Wali Kota. Pada intinya iki ono 600.000. BPJS, peserta BPJS sing wingi tak bayari. Saiki aku kan anggaran bayarono. Suratnya metu tanggal 22 Desember. Roto-roto APBD Kabupaten Kota itu November, September wis digedhok, Pak. Oktober, November gedhok. APBD anggaran pos lho Pak, iki gawe kesehatan sakmene, gawe kerjaan sakmene, gawe pendidikan sakmene, wis digedhok. Susah juga Kabupaten Kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan dari APBD Kabupaten Kota pun juga sama. Surabaya gampang. Wis UASE kok. UASE ku kepesertaan semesta. Bakon soge, bakon kere, masih kelas gelem kelas telu, Pemkot sing bayari. Surabaya gak gopo kita. Surabaya tertinggi yang dinonaktifkan Pemprov ada 63.000 tertinggi, tapi gak gopo.
Karena Surabaya wis UHC. Gitu loh. Masih sampai tumpane Alphard, duwe pabrik, gelem kelas 3 BPJS Pemkot sing bayari. Karena sudah UHC. Coba daerah lain, Pacitan, Tuban, Kediri, sing APBD ini sangat jauh dari Surabaya. Darjo mungkin salah satunya. Itu. Ambil contoh Tuban. Tuban yang dinonaktifkan Pemprov itu ada 23.000. Tapi bupati ini atau PMKP hanya mampu mengalokasikan kuota 1.800. Sisai sing lole kurewu kate diapakno. Digledakno ngono. Itulah kawan-kawan. Oke, kalau dikatakan pengerusakan iyalah. Gak iso dipungkiri Pak, awadi gak iso ngelak. Memang ada perusakan. Tapi apa penyebab perusakan itu? Saya ikut audensi di dalam teman-teman. Aku mel audensi. Suwe banget audensi dan sangat alot. Tetap Pemprov gak mau mengalokasikan anggaran untuk mengcover 622.000 itu. Terus piye skemae? Nek ono sing wis butuh lagi urgent ya. Ya kayak contohnya Desember operasi, Januari arep kontrol, apa solusine? Gitu loh. Sampai didesak sama anggota dewan waktu itu, wes pokoknya kita nggak mau tahu, Pemprov harus bertanggung jawab. Akhirnya yang jawab panas. Iki asal mulai. Kenapa kok sampai emosi? Konco-konco kecewa. Iki nyawone menungso. Gini teman-teman. Selain saya aktif di Jam Keswat, saya juga aktif di Serikat Pekerja Ngerti lah konco Surabaya. Ya biasa advokasi anggota juga. Advokasi anggota karyawan di PHK, anggota kita ter-PHK, iso disemayani. Meneh ya bahase wong PHK iso. Wong loro, ono pengaduan sekarang urgent butuh perawatan, mbok semayani meneh. Mati, Pak. Itu pertimbangan, itu penyebab kenapa kawan-kawan di luar marah. Bahas nyawone wong kok mbok gawe apa ya, mbok olor-olor, nggak bisa. Ya kok contoh sih mau Sidoarjo mari operasi otak, tengkorak dicopot, cangkang kepala, telat kontrol mungkin, telat penanganan, ya mati. Contoh si mati Lumajang wis ono si mati kok. Nggak bisa. Akhirnya kawan-kawan di luar kecewa, terjadilah insiden itu. Setelah insiden ada kesepakatan akhirnya. Ya wis, kan tanggal 19 awal di demo ya. Tanggal 19 demo, kesepakatan waktu itu tanggal 20 sampai 31 Januari sing non aktif dan butuh biaya layanan kesehatan daftar mandiri, Pemprov sing bayar. Gitu loh. Pemprov sing bayar. Terus Februari sampai Maret ini istilahnya masa transisi, selagi mendorong kabupaten kota untuk melakukan PAPBD, perubahan anggaran belanja daerah, dikasih waktu 2 bulan, Februari sampai Maret. Itu hasilnya, meskipun dengan resiko kawan-kawan yang terlibat dalam insiden Bung Doni yang orasi terancam melakukan tindak pidana. Tapi kan maksudnya saya berharap konco-konco penegak hukum itu bisa melihat dengan luas gitu loh. Konco-konco ngerusak bukan preman. Duduk maling, duduk uang sing ngobong omahe uang, duduk uang sing mate, bukan. Adanya tindak pidana karena ada respon, karena ada sesuatu sing gak dirungokno karo pemerintah, sing gak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kita harus terpaksa dalam tanda kutip ya untuk panasitin loh Pak, ben dirungokno. Dan faktanya ya berhasil. Akhirnya kesepakatan tanggal 20 sampai 31 Januari daftar mandiri aku sih bayar. Akhirnya Pemprov koyo ngono. Februari sampai Maret Pemprov apa jenis kerjasama dengan BPJS selama masa transisi. Itu hasilnya kawan-kawan. Meskipun terakhir informasinya kan sampai Maret kok nih. Februari sampai Maret ikut selama masa transisi Pemprov dan BPJS kerjasama kembali. Artinya apa ya? Bayari mana iurannya wong 600.000 mau. Nah, per April ini kemarin informasinya kurang lebih ada 170.000 yang non aktif karena harus entek. Februari Maret harus entek Maret. Non aktif. Kenapa non aktif? Ya karena kabupaten kota gak ono anggarane. Ini PR kita. Ini PR kita yang harus kita suarakan lagi, yang harus kita perjuangkan lagi nanti pada saat May Day tanggal 14 Mei atau insya Allah pertengahan April kita SPMI Jawa Timur akan melaksanakan Pra-May Day, aksi Pra-May Day. Salah satu isunya soal jaminan sosial. Wong 170.000 iki nasibnya mbok apakno? Nyawa lho iki, Pak. Nyawa lho iki. Mbok apakno? Itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita bukan
takut, kita bukan seharusnya kita nggak takut, seharusnya kita nggak gentar, karena apa yang terjadi kepada sebagian kawan-kawan kita pada hari ini yang terancam tindakan pidana, bahwa sesungguhnya mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Kita seharusnya bangga. Terburuk seandainya nanti ngandang, masuk bui, keluar penjara, harus kita sambut sebagai pahlawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.